Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA 1 Kota Bogor, Pak Dr. Bambang Aryan Sukisno, MPD. Yang terhormat Pak Nur Haji Nurmawan, kurikulum beserta staf, dan juga Bapak Ibu Guru, para wakasek yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Tatap Maya, kegiatan workshop awal tahun terkait dengan penyusunan kurikulum dan juga persiapan administrasi pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan workshop ini. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Sebenarnya materi ini udah materi kalau di SMA 1 itu materi biasa ya, yang mengingatkan terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika proses pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, saya ambil judulnya efektivitas ruang belajar meramu pembelajaran di masa pandemi. Silakan Bapak Ibu bisa ngambil materinya dari barcode yang ada di sebelah sini. Barcode, nanti barcode-nya ada di Pak Bambang isinya. Nah, Bapak Ibu hanya mengingatkan yang pertama bahwa perubahan pembelajaran saat ini. Yang pertama, gara-gara pandemi, kurikulum tidak bisa sepenuhnya kita ajarkan karena emang waktunya yang relatif tidak stabil. Kemudian yang kedua, belajar harus jaga jarak, distance learning, jarak jauh, baik daring maupun luring. Luring ya jauh, apalagi berminimal 2 meter dibatasi, apalagi daring jauh pisan. Ya singa ke Bogor, luring-luringan. Asal jangan uring-uringan sajalah. Sabar-sabar semuanya. Kemudian yang ketiga, belajar dengan menggunakan perangkat teknologi. Ya, karena luring, jauh, maka harus pakai teknologi. Salah satunya menggunakan web conference. Makanya disebut webinar kalau ada seminar. Kalau workshop berarti web workshop. Dan ini benar-benar namanya in-house training. Training di imah masing-masing. Yang di sekolah mah itu mah spesial. Privilege khusus. Kemudian yang keempat, belajar harus mandiri ya. Nah ini yang harus kita tanamkan ke siswa. Bagaimana belajar secara mandiri. Kemudian mengerjakan tugas dan proyek secara online. Ujian secara online, kalau ada. Komunikasi dengan guru juga secara online, baik sinkronus maupun asinkronus. Inilah perubahan pembelajaran yang sekarang kita alami dan mungkin selamanya seperti ini. Baik, saya menyampaikan ruang belajar. Ruang belajar ini teori saya ambil dari dosen UNJ, Dr. Wes Anis Hairuman, yang merupakan proyek beliau. Dan saya sudah minta izin untuk mengambilnya. Kebetulan tetangga ini rumahnya. Ada 4 ruang belajar. Dari 4 ruang belajar ini dibagi 2. Ada synchronous learning, ada asynchronous learning. Nah, synchronous learning belajar secara langsung dengan waktu dan tempat yang ditentukan. Ada 2 jenis, ada tatap muka, waktunya sama, tempatnya sama, maka disebut tatap muka.
Ada tatap maya, waktunya sama, tempat beda. Seperti sekarang, tatap maya. Kalau ini yang ditatap mukanya, kalau ini yang ditatap, untung nggak ada Bu Maya ya, mayanya. Untung. Kemudian ada asynchronous learning, ada ya dua, ada yang personal, ada yang kolaborasi. Nah, ruang belajar ini harus kita manfaatkan selama pandemi dan mungkin selanjutnya seperti ini. Efektivitasnya bagaimana memanfaatkan 4 ruang belajar ini. Tatap muka, tatap maya, belajar mandiri secara personal, belajar mandiri secara kolaborasi. Nah, ini yang harus kita tekankan. Jadi mulailah mindset kita, proses pembelajar, ruang belajar zaman sekarang itu ada 4. Tatap muka, tatap maya, kolaborasi, dan juga mandiri atau personal. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Apakah kita harus di ruang belajar satu saja, tatap muka, atau sinkron langsung, atau live sinkronus? Jawabannya tidak bisa, apalagi masa pandemi sekarang. Kita dituntut untuk tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Tetapi kita hanya bisa menggunakan 3 ruang belajar ini, yaitu tatap maya, personal, dan kolaborasi personal. Interpersonal. 3 ruang belajar ini yang harus kita manfaatkan. Karena tatap muka untuk saat ini pemerintah membatasi dan juga belum membuka untuk melaksanakan tatap muka. Maka kita harus memanfaatkan tatap maya, asinkronus personal, dan asinkronus kolaborasi interpersonal. Nah, bagaimana aplikasinya dalam proses pembelajaran? Maka harapannya seperti ini. Proses pembelajaran tidak lagi di ruang 1 dan ruang 2. Tidak lagi kita awali dengan ruang 1 tatap muka, tapi kita mulai mencoba membalik, atau sekarang disebut dengan flipped classroom, kelas terbalik. Diawali dengan ruang 3, ruang 4, baru ke ruang 2. Ruang 3 itu artinya belajar secara mandiri, sesuai dengan objek, sesuai dengan materi yang sudah kita siapkan. Kemudian berikanlah lembar kerja atau taks yang kita siapkan oleh guru. Kemudian masuk ke ruang 4, dikolaborasikan dalam WA Group atau LMS yang ada, misalkan Google Classroom atau sekolah membuat LMS mandiri. Terjadilah diskusi di situ, kolaborasi antar siswa guru, antar siswa dengan siswa, sehingga taks atau lembar kerja yang sudah kita siapkan itu dapat terurai, dapat terjelaskan, dan dapat dipahami. Dan jika perlu ada penjelasan lebih lanjut atau diskusi yang bagus, maka masuk ke ruang belajar 2 yang disebut dengan tatap maya. Maka disitulah fungsi Zoom Meeting, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya bisa kita gunakan. Tapi diminimalisasi, karena ini butuh kuota yang luar biasa. Maka maksimalkanlah ruang 3 dan ruang 4. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk memanfaatkan ruang 3 dan ruang 4 ini sepenuhnya ada di guru. Bagaimana mengendalikannya? Salah satunya adalah seperti ini. Sebelum masuk ke ruang 3 dan ke ruang 4, seorang guru harus mempersiapkan materinya. Materinya tentunya harus materi digital yang relevan. Maka ruang 3 atau ruang 4 ini, guru harus menyiapkan learning object-nya atau materinya, bahan ajarnya. Untuk menyiapkan materi ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama menggunakan cari dan pilih konten atau disebut dengan kurasi konten atau copy paste dari internet. Pokoknya kita mengambil konten pembelajarannya dari internet atau dari manapun. Baik berupa audio, video, maupun teks. Siapkan yang sesuai dengan KD yang akan kita ajarkan. Nah, kalau sudah siap,
itu menjadi investasi buat kita bagaimana mengajar ke depannya. Cara yang kedua bisa melakukan dengan cara membuat sendiri. Nah, membuat sendiri itu atau DIY, do it yourself, konten yang kita buat. Konten-konten kita siapkan sesuai dengan materi ajar yang kita laksanakan. Bisa dalam bentuk video, dalam bentuk link-link YouTube, atau dalam bentuk podcast, dalam bentuk tipografi, dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini yang harus dilakukan oleh guru. Jadi, sebelum pembelajaran dilakukan, siapkanlah materi atau bahan ajarnya. Dan bahan ajar ini tentunya harus dianalisis dulu. Mana materi-materi yang perlu diajarkan. Setelah materi kita siapkan, nah itu kalau istilah Pak Wes itu disebut the queen, atau ratunya pembelajaran. Maka perlu disiapkan. Halo juga Ibu. Nah, kemudian materi tidak cukup. Perlu adanya aktivitas. Jadi ketika penyajiannya, setelah materi kita siapkan, kirim ke anak-anak. Nah, silahkan pelajari materi ini untuk minggu depan. Bisa video, bisa link-link YouTube, atau apalah, PowerPoint segala macam, atau handout yang sudah dikirim ke anak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian lengkapi dengan tugasnya atau worksheet-nya atau lembar kerjanya. Nah, ketika proses pengiriman di ruang belajar 3, anak akan belajar secara mandiri. Apa yang disampaikan oleh guru dalam bentuk konten-konten yang di-share tadi. Bisa 1, 2, 3 konten. Itu disesuaikan dengan jadwalnya. Kemudian masuklah ke ruang belajar 4. Ke ruang belajar 4, baik melalui yang sederhana, misalkan melalui WA Group, atau Google Classroom, atau apalah yang digunakan, guru mengasuh di situ. Pola asuh inilah yang harus dilakukan oleh guru, bagaimana mengarahkan, bagaimana memberikan petunjuk, bagaimana memancing rasa ingin tahu, dan bagaimana memastikan bahwa materi yang sudah kita siapkan itu betul-betul dipelajari oleh siswa. Ini sangat penting, maka disebut the king-nya, atau raja dalam pembelajaran ini. Materi yang bagus tanpa diasuh dengan baik kurang maksimal. Maka dari itu harus sepasang. Siapkan materi yang bagus, siapkan lembar kerjanya yang relevan, dan bimbinglah di ruang belajar 4 secara baik. Secara baik itu dari kehadiran anak, misalkan apakah anak bisa membaca atau tidak apa yang kita sampaikan, apakah anak sudah mempelajari atau tidak, apakah anak bisa menjawab lembar kerjanya, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Nah, jika ini sudah baik, maka bisa lanjut ke ruang belajar 2, tatap maya. Di ruang tatap maya ini bukan guru yang mengajar lagi seperti ini, bukan. Tapi siswa sudah menunjukkan hasil dari diskusi di ruang belajar 4 tadi. Guru hanya sebagai fasilitasi. Di ruang belajar 2 ini, siswa merupakan panggungnya siswa menyampaikan hasil proses pembelajaran. Baik berupa podcast, baik berupa hasil wawancara, maupun hasil diskusi, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi, awali dengan mencari bahan konten atau membuat konten, sajikan di ruang 3 secara mandiri siswa mempelajarinya, lengkapi dengan lembar kerja, masuk ke ruang belajar 4, artinya bahwa adanya kolaborasi, diskusi, dan pengasuhan yang baik di ruang belajar 4. Setelah itu, kalau dirasa cukup, maka proses pembelajaran sampai di ruang 4. Tapi jika keadaannya menuntut adanya penyampaian, menuntut adanya siswa mampu melakukan, mampu mencoba, mampu membuktikan, masuklah ke ruang belajar 2.
Di ruang belajar 2 inilah panggungnya siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bukan lagi guru bercerita, bukan lagi guru menyampaikan materi, tapi siswa menyampaikan hasil diskusi dan hasil-hasil temuannya atau dielaborasi dalam ruang belajar 2 ini. Nah, inilah mapping yang harus kita siapkan, mindset yang harus kita buat ketika proses pembelajaran di masa pandemi ini, dan mungkin ke depannya akan seperti ini. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa dalam membuat materi ajar, yang paling menarik adalah membuat video pembelajaran. Kenapa video pembelajaran? Karena ini, orang lebih mudah belajar dari visual dan narasi daripada hanya teks dan visual saja. Jadi kita mencoba, guru-guru yang hebat-hebat di SMA 1, buatlah video pembelajaran secara baik. Dan video pembelajaran ini tentunya jangan terlalu panjang-panjang, cukup 10-15 menit kita buat, kemudian antara audio, video, teks, segalanya muncul kreatif sehingga anak bisa mengulang-ulang materi ini. Terutama materi-materi yang dianggap sulit, seperti fisika, kimia, matematik, dan lain sebagainya. Buatlah kita video pembelajaran, sehingga anak bisa mengulang-mengulang. Dan hal inilah yang sering digunakan, yang merupakan terobosan baru dari ruang guru yang dikembangkan secara freemium aplikasinya. Nah, guru pun bisa melakukannya di sekolah secara mandiri. Dan tentunya ini perlu investasi dan juga dukungan dari semua pihak, terutama dari sekolah. Sekolah harus punya studio, punya tim khusus untuk membantu para gurunya dalam membuat video pembelajaran. Kemudian setiap guru punya channel YouTube masing-masing, atau sekolah punya channel YouTube masing-masing antar mata pelajaran gabungan, sehingga link-linknya bisa dikirim ke siswa. Siswa bisa like, bisa subscribe, dan lain sebagainya, sehingga perkembangan video YouTube itu akan terpantau seperti apa. Ini harapan ke depannya demikian. Dan di video ini akan terlihat bagaimana the queen-nya, bagaimana ratunya dalam proses pembelajaran. Siswa bisa menonton berulang-ulang sampai paham. Atau siswa bisa menerjemahkan dari video tersebut terkait dengan materi ajar. Atau siswa bisa membuat beberapa pertanyaan yang belum dipahami dari video itu. Itu yang namanya belajar mandiri asinkronus atau ruang belajar 3. Bagaimana siswa belajar mandiri terhadap materi yang sudah kita siapkan secara baik. Nah, belajar mandiri saja tidak cukup, maka perlu adanya belajar kolaborasi. Dari video yang sudah dikirim tadi, maka diskusikan, baik di WA Group maupun di Google Classroom, dalam bentuk chat, dan lain sebagainya. Atau kita kembangkan dalam bentuk kuis, baik quizzes maupun Kahoot atau Google Form, dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita melihat sejauh mana siswa memahami materi yang sudah kita siapkan. Seperti itu bayangan apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran yang akan datang. Baik Bapak Ibu semua, sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini contoh. Ini contoh model Fluid Classroom, modelnya model Sole ya. Self-Organized Learning Environment yang dikembangkan oleh Sugata Mitra dari India. Contohnya gini. Materinya terkait dengan struktur sosial, misalkan di sosiologi.
Guru sebelum mengajar pembelajaran menyiapkan 4 video yang diambil dari internet tentang strata sosial. Link YouTube. Tentunya kita sudah tonton dulu, jangan sampai tidak ditonton. Nah, kemudian guru juga membuat video sendiri terkait dengan strata sosial, menggabungkan 4 video ini misalkan atau merekam sendiri. Nah, kemudian setelah itu sebagai ini namanya jadi queen atau bahannya yang merupakan anak tempat belajar mandirinya. Kemudian kita lengkapi dengan lembar kerja, apa yang harus dilakukan. Kemudian kirimlah ke ruang belajar 4, di mana siswa mendapatkan big question, pertanyaan besar. Salah satu sintak dari di solve dalam ini adalah ini, big question-nya. Siswa diminta menjawab mengapa suatu struktur sosial tertentu memiliki kesamaan di satu sisi dan perbedaan di sisi lain. Dalam suatu struktur sosial itu, mengapa orang Sunda dengan orang Jawa memiliki perbedaan dan persamaan, setiap struktur perbedaan misalkan. Itu kan pertanyaan besar. Kemudian setelah itu siswa diminta memilih 2 dari 4 perbedaan dan persamaannya, pilih. Berdasarkan video yang tadi, misalkan 4 video itu terkait dengan ini orang Sunda, ini orang Jawa, ini persamaannya, ini perbedaannya, ini budaya hidupnya, segala macam. Setelah itu, siswa memilih 2 dari 4 tadi, apa persamaan dan perbedaannya. Kemudian dari 2 yang tadi dipilih, siswa diberi otonomi untuk menyajikan hasil belajarnya dalam bentuk video. Dari hasil yang tadi, setelah memilih kenapa ini persamaannya, kenapa ini bedanya, siswa menyajikan kembali dalam bentuk podcast, dalam bentuk video, atau film pendek, atau infografis, atau gambar, atau lagu, atau puisi, atau apapun. Berikan waktu seminggu. Selama seminggu, ya inilah yang disebut dengan asinkronus. Bagaimana belajar kolaborasi 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu, melalui WA Group kita bimbing. Ini kelebihan dari asinkronus, tidak mengenal waktu. Dan kewajiban guru membimbingnya. Jangan sampai WA-nya tidak dijawab di grup. Jangan sampai hasil laporan kerjanya tidak direspon. Maka dari itu, maksimalkanlah proses respon ini. Yana, terima kasih sudah mengirim tugasnya. Ibu akan baca ya. Besok nanti dikomentari. Minimal seperti itu. Jangan sampai anak udah banyak ngirim tapi nggak ada respon. Sehingga anak bertanya, apakah guru ini menerimanya? Apakah guru ini ngasih tugas tapi nggak dinilai dan lain sebagainya? Maka disitulah harus ada cognitive reason, kehadiran kognitif atau pembelajarannya. Kemudian ada social reason, kehadiran sosial, bagaimana kita membuat emotion, jempol, senyum, pelukan, atau lain segala macam, sehingga anak merasa dihargai atau diapresiasi. Nah, ini salah satu menggunakan flipped classroom model Sultan. Bisa dilakukan demikian. Nah, ketika masuk ke ruang belajar 2 atau tatap maya, jadikanlah ruang belajar 2 itu adalah ajang untuk kerja siswa. Bagaimana siswa melakukan apa, menyampaikan hasil kerjanya, bagaimana refleksinya, dan lain sebagainya, dan tindak lanjut. Atau bahkan bisa mengundang ahli di virtual ini. Misalkan tentang tadi strategi kisah sosial, kita mengundang ahli sosiologi, munculkan di situ sebagai guru tambahan atau sumber belajar tambahan. Kalau dirasa ada tatap muka, maka lakukanlah tatap muka. Tatap muka juga sama, bukan proses penyampaian materi, tetapi proses ajang unjuk kerja siswa, refleksi, konfirmasi, elaborasi, umpan balik, dan tindak lanjut. Sama seperti ini, juga seperti tatap maya. Nah, inilah yang diharapkan dalam proses pembelajaran di masa pandemi dan proses pembelajaran ke depannya.
Tatap muka dan tatap maya juga harus merupakan tempat untuk ajang siswa dalam menyampaikan hasil temuannya. Apalagi tatap maya bisa mengundang para praktisi, dosen, guru, atau praktisi tamu untuk sharing pengalaman, untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan terkait dengan materi yang kita sampaikan. Nah, dari proses pemanfaatan atau efektivitas ruang belajar ini, bagaimana analisanya yang harus kita siapkan sekarang? Yang pertama, selama masa pandemi ini, kita dibatasi oleh beberapa hal. Pertama, tetap kita harus melihat standar kelulusannya, kita harus melihat kompetensi insi dan ruang lingkupnya, dan kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar ini akan menentukan materi pembelajaran, kemudian proses pembelajaran yang harus menilai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan yang merupakan hasil belajar. Nah, analisanya seperti apa? Kebetulan kita bukan sekolah penggerak, untuk kelas 10 masih tetap menggunakan kurikulum 2013, 10, 11, 12, maka fleksibilitas dan penggunaannya sesuai dengan surat edaran menteri, kita bisa menggunakan satu penyerahan menggunakan merujuk pada penyederhanaan KD atau kurikulum darurat yang dikembangkan Kemdikbud, bisa kita pakai itu. Yang kedua, bisa kita ambil secara keseluruhan KD sesuai dengan Permendikbud nomor 37. Kemudian juga bisa kita mengadaptasi, menyesuaikan, dan mengembangkan KD tersebut. Artinya kita membuat penyederhanaan KD sesuai dengan kebutuhan. Nah, atau kita juga harus memperhatikan, dalam penyederhanaan KD ini, kita harus memperhatikan KD mana KD prasyarat, mana KD esensial, mana KD yang berulang, dan lain sebagainya. Sehingga implikasinya kompetensi dasar yang kita ajarkan ini harus diintegrasikan dengan KD lain dalam satu kelompok atau beberapa kelompok, dan lain sebagainya. Misalnya seperti ini, di format silabus yang kita buat. Kompetensi dasar kita ambil 3141. Kenapa? Jelaskan mengapa kita mengambil itu. Jadi tahap pertama, lihat KD yang kita buat. Apa yang kita miliki setiap mata pelajarannya. Kajilah analisis sesuai dengan EKRK-nya, esensialnya, kontinuitasnya, terpakaiannya, dan lain sebagainya, relevansinya atau EKRK itunya. Oh ini perlu, oh ini perlu. Tentukan dulu KD-KD-nya, kemudian pasang-pasangkan. Setelah itu masukkan ke sini. Buat IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Ini yang perlu diperkuat, bagaimana kita membuat IPK. Karena IPK itu akan berpengaruh kepada materi pembelajaran. Nah, kalau sudah menentukan materi pembelajaran, baru kita aktivitas pembelajarannya, ruang mana yang kita pakai. Kalau C1, C2, C3, saya kira cukup ruang 3 dan ruang 4 itu sudah sangat maksimal dalam proses pembelajaran. Tapi kalau sudah C4, C5, C6, maka ruang 2 virtual atau tatap maya bisa digunakan, apalagi bisa ke tatap muka. Ini sintaks-sintaksnya munculkan di sini. Nah, kemudian bagaimana cara penilaian? Lihat IPK-nya, lihat materi ajarnya seperti apa, kemudian sumber belajar. Ini mungkin silabus yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk mencari KD yang kita inginkan sesuai dengan konsep UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Itu mungkin sering dilakukan Bapak Ibu dalam membuat soal dan mencari KD esensial. Urgensi artinya materi yang secara teoritis mutlak harus dikuasai. Anak tidak akan bisa kalau mempelajari ini, kalau materi ini belum dikuasai. Itu urgensi. Atau kontinuitas, materi lanjutan yang merupakan pendalaman materi sebelumnya. Bahwa materi ini harus berlanjut ke sini, nanti masuk ke KD berikutnya. Kemudian relevansi, ada keterkaitan dengan mata pelajaran. Misalkan seperti fisika. Fisika
terkait dengan materi X akan terkait dengan pelajaran matematik di materi Y. Nah, itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir, keterpakaian. Miliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu diajarkan karena ini sangat dipakai dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam penentuan kompetensi dasar inilah seorang guru harus mengkaji urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, setelah menentukan KD yang sudah kita siapkan tadi, maka analisis KD ini. Dari KD ini akan menjadi materi pokok. Kemudian turunkan indikatornya. Ciri anak menguasai KD ini apa? Yang disebut dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang dari IPK ini akan muncul materi pembelajaran. Ada materi pokok berdasarkan KD, ada materi pembelajaran berdasarkan IPK. Nah, dari IPK ini mulailah kita berpikir aktivitas pembelajarannya. Dari materi pembelajaran yang sudah kita siapkan tadi, baik berupa video pembelajaran, baik berupa PowerPoint yang sudah disiapkan, baik berupa modul yang sudah kita kembangkan, baik sendiri maupun dari orang lain. Nah, ini materi pembelajaran yang sesuai dengan IPK. Kemudian kegiatan pembelajaran, bagaimana cara ngajarnya? Tadi balik lagi ke konsep ruang belajar tadi. Apakah kita menggunakan fluent classroom, anak suruh mempelajari dulu, kasih lembar kerjanya, kemudian didiskusikan, atau secara normatif biasa kita ngajar, buka Zoom-nya, anak mendengarkan, kita cerita, anak menyimak, efektifan yang mana? Silakan dikaji lebih bersama. Kemudian bagaimana cara menilainya? Dari indikator inilah kita lihat. Bagaimana proses penilaiannya? Kemudian waktunya kapan dan sumber belajarnya dari mana? Maka dari itu, standar syarat utama guru dalam mengajar itu adalah bagaimana keterampilan guru dalam membuat indikator pembelajaran ini. Indikator kompetensi ini. Kemudian, dalam penentuan target KD, seperti contoh seperti ini, misalkan tadi, menjelaskan jenis entalpi, ini KD-nya. Kata kerjanya menjelaskan. Tapi targetnya ternyata ada beberapa materi di dalamnya. Ada satu jenis entalpi, ada hukum Hess, ada konsep energi ikatan. Nah, inilah target kompetensi yang dikembangkan dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, bahwa indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Itu yang disebut dengan IPK. Maka dari itu, seorang guru mutlak harus mampu membuat IPK sendiri. Kalau belum mampu, maka harus kolaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk rumpun mata pelajaran atau dalam bentuk MGMP sekolah, MGMP kecamatan, atau MGMP kota kabupaten. Sehingga terciptalah standarisasi dari IPK tersebut. Ini ketentuannya sudah pada tahu, kemudian ini yang disebut dengan merdeka belajar. Bagaimana kita sebagai guru mencoba memfasilitasi perkembangan anak sesuai dengan potensi dan tumbuh dalam lingkungannya secara mandiri. Nah, kemudian apa ini tutup? Tahan banting dan mampu menyesuaikan diri dengan mudah. Jadi harapannya adalah ini, siswa secara mandiri, belajar mandiri. Tapi tidak mungkin belajar mandiri kalau kita tidak buatkan konten-kontennya yang menggiring anak untuk belajar mandiri. Kemudian anak tahan banting, artinya berani bersaing, kuat, survive terhadap kondisi saat ini. Bukan berarti siswanya harus dibanting, ya. Tetapi siswanya harus mampu menyesuaikan diri dan mampu beradaptasi dengan baik. Dan itu sampai di situ. Dengan kita walaupun di tatap maya,
Di antaranya adalah memang kita harus menyajikan berbagai macam sumber belajar yang sifatnya variatif ya. Salah Iya, satunya adalah betul. dengan membuat video nih Pak. Nah, untuk video ini apakah semua materi bisa disajikan dengan video itu tentunya tergantung kepada gurunya ya Pak ya. Betul, tergantung dari kemampuan gurunya. Oke, baik, Pak. Ini beralih ke masalah pertanyaan sedikit tentang ruang 3, ruang 4, ruang 1, dan ruang 2 terkait dengan C1, C1 sampai dengan C6. Di ruang 2 boleh nggak C1 sampai C3 itu dilakukan? Itu Pak barangkali. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ruang belajar 2 itu kan ruang belajar tatap maya atau seperti ini, webinar seperti ini. Boleh nggak menyampaikan tentang C1, C2, C3? Itu boleh saja, tapi kayaknya efektivitasnya kurang begitu urgent. Jadi, kita hanya menyampaikan konten saja. Kecuali kalau siswa yang bercerita di situ mungkin bisa dilakukan. Bukan gurunya, tapi siswanya yang menyampaikan tentang materi yang tadi di C1, C2-nya, C3-nya. Nah, harapan kita semua dalam proses pembelajaran di ruang belajar 2 ini adalah bagaimana siswa mengelaborasi atau menyampaikan hasil temuan berdasarkan tema atau instruksi yang disampaikan oleh guru. Jadi di ruang tatap muka ini, tatap maya ini, siswa lebih banyak bercerita hasil temuannya. Bapak, ternyata pengertian tentang ekosistem menurut Bapak itu keliru loh. Saya nemukan dari sumber lain ini harusnya. Itu ya ceritakan di situ. Bisa saja dilakukan demikian. Tapi lebih banyak bukan guru yang menyampaikan materi, tapi siswa yang mengelaborasi. Bapak, aku nemuin video tentang pembentukan alam semesta. Ternyata bumi itu nggak bulat, datar nih. Ini datanya. Nah, misal demikian. Ya, sampaikan video-videonya. Ya, berargumen sampai menentukan kesimpulan sendiri. Itu bagus. Jadi kuncinya adalah ruang belajar 2 dan ruang belajar 1 adalah panggung siswa dalam mengelaborasi hasil temuannya. Kecuali kalau kita perlu di ruang belajar 2 ini lebih mempertegas, saya kira cukup dengan video yang kita buat, kemudian share ke anak, dan anak akan berulang-ulang nonton dan mengkaji. Sayang gitu kalau misalkan harus Zoom meeting, sementara kuotanya kencang, tapi hanya mendengarkan materi kita. Tapi kalau kita buat video, jadi investasi buat kita, anak akan berulang-ulang terus. Kecuali memang perlu, kayak matematik, fisika, kimia, misalkan menjabarkan. Tentang konsep silahkan, tentang rumus-rumus. Tapi bisa juga kita menjelaskan dalam konsep dalam video yang kita siapkan. Atau mungkin saja kita mengambil video orang lain yang lebih detail terkait menjelaskan misalkan persamaan reaksi atau turunan atau penyederhanaan limit fungsi integral dan lain sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin yang lain silahkan. Bu Resmi, ini Bu Resmi. Bu Resmi silahkan Bu Resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya langsung saja. Saya guru bahasa Sunda. Otomatis Sunda. kan harus pandai-pandai ya, supados non teh baru daftar resepnya bapaknya gitu. Nah, tak abdi teh hoyongna ngadamel konten nyalira kan sok kabita ningali di YouTube ya, kalau ngeliat di YouTube bagus-bagus gitu. Nah, apakah ayah henteu aplikasi anu gampil ya, anu gampil kesoalna abi mah gaptek. Aplikasi anu gampil anu ngadamel sapertos animasi gitu Pak. Eta kahiji patarosan anu kadua kan, kalau misalnya lamun misalnya
si konten eta dipasikeun ka murangkalih sata acana kan gampil ya. Jadi kalau misalnya dikasih ke anak langsung terpisah gampang terlihat. Tapi pas lagi Zoom, nah terus kita menampilkan tampilan ini kadang suka tidak terdengar suaranya. Sok kadang suantana gitu Pak. Kunaon eta tanya sinyal gitu atau nepi naon gitu. Hatur nuhun Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Resmi. Laras pisan Ibu. Ketika belajar bahasa, apalagi bahasa Sunda, hal-hal yang harus diperhatikannya ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan dipatuhi. Ini di Gismansa nanti mungkin akan diberikan username dan passwordnya seperti tahun lalu. Saya biasa menggunakan Gismansa dibandingkan dengan Classroom atau media lain. Kalau saya tutup. Iya. Nah, tergantung kalau misalkan Ibu Rasmi hoyong ada mau video pembelajarannya menggunakan kamera, berarti ngerekam Ibu ngajar, direkam, kemudian diedit kalau mau diedit, kalau enggak juga naon, kirim ke YouTube, kirim ke budak link, atau PowerPoint yang didamel, kemudian kalau Microsoft PowerPoint yang 2016 itu kan ada fasilitas screen record, jadi record PowerPoint yang berjalan, kita bercerita, itu merekam sendiri bisa. Atau menggunakan ini Zoom Meeting ini, yang gratisan. Bu Resmi daftar Zoom Meeting, kemudian seolah-olah menjadi narasumber, cerita di situ, screen share, ngobrol 40 menit, 30 menit kepanjangan, 10 menit lah misalkan, kemudian direkam, kemudian masukkan ke YouTube Ibu. Dari YouTube Ibu, kasih linknya ke anak akan nonton. Itu bisa begitu. Banyak aplikasinya. Caranya coba di Google. Cara membuat video pembelajaran private. Contoh nih, misal contoh. Cara membuat video pembelajaran. Klik tuh, kan banyak. Ada YouTube-nya, ada 3 cara membuat video yang menarik. Cara membuat video pembelajaran dan PowerPoint. Tutorial dasar, tinggal pilihan, Bu. Banyak kan? Gitu. Kemudian kalau dalam Zoom Meeting suaranya nggak ada, nah itu mah di screen share-nya. Kemudian share sound-nya dimunculkan. Tuh. Misal gini nih. Zoom, buka, tapi di sini nggak bisa muncul, harus double. Kemudian klik new share-nya, klik sini ya, share sound ini diklik. Nih. Ini akan muncul suara. Gitu. Terus share. Itu, Bu. Itu teknis, dengan nanya ke teman sebelah juga bisa. Anu paling sesama animasinya Bapaknya. Paling rada-rada animasi muhun. Tinggal milari di Google. Aplikasi animasi untuk video pembelajaran banyak. Paling sederhana sih. Jepeto. Bukan Jepekto, walaupun bojok itu nyampe suaranya. Jepekto. Mohon ngartos haturun Bapak. Sami-sami Bu Resmi. Bahasa Sunda kelas berapa Bu Resmi teh? Abdi ayeuna ngawulang kelas 11 sareng kelas 12. Oh, alhamdulillah mangga lajeng. Hatur nuhun. yang lain barangkali ada yang Mangga yang lain.
Mohon izin, host ingin bertanya, bolehkah Pak? Boleh, jangan host-hostan. Penasaran ini saya Pak. Iya, ini mungkin guru-guru juga saya maklumi juga ini sambil mengajar Pak Ujang Usman. Gitu. Jadi saya sendiri pun ini sambil menjawab WA dari anak-anak, ada tugas 3C yang kami sampaikan gitu, anak-anak masih japri kami. Gitu. Oke, ini pertanyaan dari saya. Ini sekali yang dengan yang disampaikan Pak Hermawan tadi dan yang Bapak sampaikan pastinya. Saya setuju sekali dan tertarik dari awal dengan video pembelajaran. Bapak Ibu guru sudah kami bimbing juga untuk membuat video pembelajaran, tapi memang tidak mudah untuk membuat video pembelajaran, itu perlu waktu. Oke. Jadi mengenai video pembelajaran itu memang bagusnya bisa juga secara offline nantinya. Tadi yang Bapak bilang melalui flip classroom gitu ya, anak-anak berulang-ulang secara offline. Tapi ada hal lain ini terkait dengan pembelajaran online ini, khususnya yang dilaksanakan secara video conference, Vicons dengan pattern apapun gitu ya. Itu ada kecenderungan guru itu melaksanakan pembelajaran melalui ceramah. Jadi otomatis anak-anak itu pasif dan tadi Pak Nurul sempat sampaikan bagaimana ya agar anak-anak itu tetap on gitu, tidak matikan kamera ataupun tidak menjadi tertidur dan pasif saja hanya mendengarkan guru menjelaskan. Nah, mungkin Bapak bisa berikan contoh bagaimana cara melaksanakan kegiatan bersifat lebih interaktif. Jadi anak-anak mau tidak bisa tidur, tapi karena mereka harus bekerja dalam waktu 1 atau 1,5 jam itu harus bekerja dalam kelompokkah atau apakah yang bersifat interaktif gitu, tidak hanya seputar tanya jawab, kita tanya misalnya A, tolong jawab, nanti yang B, C dan sebagainya tidur gitu. Mungkin Bapak bisa berikan contohnya Pak agar kami semua bisa tahu gitu salah satunya. Terima kasih Pak. Baik, Bu Susi, terima kasih. Nah, terkait pembelajaran interaktif dalam Zoom meeting itu perlu fasilitas sebenarnya dan juga perlu anak semua internetnya stabil. Jadi ada prasyarat kalau ingin proses pembelajaran interaktif dalam Zoom meeting atau dalam web conference. Yang pertama, pastikan semua siswa sinyalnya bagus. Kalau sinyalnya terkendala, saya yakin tidak akan bisa komunikatif interaktif dengan baik. Yang kedua, pastikan di Zoom meeting ada fasilitas breakout bagian kelompok. Kalau misalkan satu ruang satu ini ada 36 siswa, itu kita nggak bisa ngontrol. Pasti ada 4-5 layar yang harus kita gulung naik turun, dan kita nggak bisa mantau mana yang tiduran, mana yang tutup kamera, segala macam. Maka harus ada breakout. Jadi satu kelompok 5 orang di breakout, maka itu fasilitasnya harus ada. Baru setiap kelompok kita jalan-jalan di kelompok itu menggunakan breakout, masuk ke sini, dan kita pantau. Karena kalau 5 orang kan satu layar kita ketahuan mana yang tutup kamera, mana yang tidak, itu akan ketahuan. Dan tidak akan mungkin terjadi komunikatif dengan baik, apalagi jumlah siswa 36 siswa dalam video, dalam web conference seperti ini. Tidak bisa, hanya beberapa aja yang kita lakukan. Beda kalau di kelas kan kita tatap muka bisa ketahuan sepenuhnya. Nah, cuman ada beberapa tips yang tadi, pastikan sinyalnya kuat, yang kedua pastikan ada fasilitas breakout, kemudian pastikan lembar kerja yang kita susun itu mudah dipahami siswa. Dan ketika proses pembelajaran inilah bagaimana kita mengasuh, membimbingnya sesuai dengan lembar kerja tadi. Maka dari itu, tahap pertama sekarang bagi guru adalah bagaimana membuat konten, materi ajar, dan lembar kerjanya, serta apa yang akan dilakukan ke depannya. Ngajarnya mau bagaimana? Perlukah tatap muka? Perlukah tatap maya? Atau cukup dengan ruang 3, ruang belajar 4?
cukup dengan WA Group, cukup dengan Google Classroom, cukup dengan anak suruh nonton konten yang kita siapkan, dan lain sebagainya. Dan harus ada variasi. Variasinya berdasarkan KD, makanya pilih. Oh, KD 3.1, 4.1, saya cukup dengan ruang belajar 3, 4. Oh, ini 3.2, 4.2, saya akan menggunakan ruang belajar 2, 3, dan 4. Oh, ini KD 3.3, 4.3, saya gunakan ruang belajar karena ada tatap muka terbatas, ruang belajar 1, ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Itu bisa. Atau punya kolaborasi tersendiri, startnya dari mana? Itulah meramunya. Sehingga muncullah inovasi pembelajaran Inobel yang Bapak Ibu lakukan. Kuncinya dari situ. Tapi kalau kita berpikir ingin maksimal menyampaikan target kurikulum, selama ini belum ada yang bisa, apalagi selama pandemi ini. Begitu, Bu Susi. Baik, Bapak, hatur nuhun pisan. Amin. Yang bagus itu kalau bisa mah itu project based learning, membuat produk berbasis proyek antar mata pelajaran itu tidak akan merepotkan siswa dan guru. Seperti yang sekolah penggerak yang sekarang itu lakukan, itu kan misalkan proyek 1 Bhinneka Tunggal Ika, ia membuat video video terkait dengan keanekaragaman budaya. Nah, KD mana yang terkait? Kalau di SD mah namanya tematik ya, itu yang sudah dikembangkan. Nah, di SMA sekarang namanya project based learning itu antar mata pelajaran. Tuh. Iya. Cuma sekarang di SMA 1 dibuat materinya apa, produknya apa, silahkan dirumuskan untuk semester 1. Iya, betul. Yang tadi tematik juga sebetulnya bisa juga di tingkat lebih tinggi ya, di menengah atas. Mungkin dengan kolaboratif ya Pak ya, dengan lintas mata pelajaran juga gitu ya Pak. Betul. Iya Pak. Baik, Ibu dan Bapak, bagaimana? Ini sudah lanjut ke materi yang terkait dengan penyiapan. Ada lagi pertanyaan Ibu dan Bapak? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Bu Tri Ratna mau nanya. Ini saya seperti contoh nih kurikulum penggerak yang sekarang Silakan. seperti ini nih. Ini contoh kurikulum kalau sekarang mau KTSP ya. Kalau kurikulum 2000 sekolah penggerak namanya kurikulum operasional KOS, kurikulum operasional sekolah. Nah, misalkan di sini untuk proyeknya, temanya Bhinneka Tunggal Ika, mata pelajaran terkait PKN, agama, seni budaya sejarah PJOK, proyeknya pagelaran seni drama keberagaman, profil Pancasilanya ini 6-6-nya dapat. Nah ini proyeknya pagelaran seni drama, tinggal KD. Kalau sekarang KD, kalau nanti namanya capam-capam yang terkaitnya di sini. Untuk PKN apa, agama apa. Kemudian kewirausahaan, ekonomi, bahasa Inggris, kimia, matematik. Proyeknya membuat bisnis plan dengan aplikasi. Proyek ketiga, perubahan iklim global, biologi, sosiologi, bahasa Indonesia. Proyeknya aksi dan kampanye penyelamatan iklim global. Tuh, itu kelas 10. Jadi kelas 10 ada 3 proyek, kelas 11 sama 3 proyek, kelas 12 3 proyek. Itu contoh yang sekarang dikembangkan di sekolah penggerak, yang nanti juga SMA 1 bisa dikembangkan mulai dari sekarang dengan mengambil KD-KD yang terkait, jadilah proyek. Silahkan. Jadi tidak semua KD diajarkan, mana KD yang diajarkan langsung oleh guru, mana KD yang digabungkan dalam bentuk proyek antar mata pelajaran. Tinggal ada komunikasi dengan beberapa guru, begitu. Nanti Bu Susi buat proyeknya apa, kemudian guru-gurunya mana yang terkait, gabungkan. Jadi KD ini dalam bentuk proyek, KD ini dalam bentuk guru yang langsung.
begitu bisa dilakukan. Iya Pak, ini memang menarik sekali karena tantangan kami ke depan ini kan belajarnya online. Sementara selama tatap muka waktu itu kita sedang digalakkan yang namanya cooperative learning misalnya untuk anak bekerja sama secara heterogen gitu kan. Nah ini Bapak betul tadi breakout room itu menjadi tempat juga bagi kami untuk melaksanakan cooperative learning tadi. Tapi rupanya kan hanya ada di Zoom ya Pak ya. Kalau di Google Meet ini kan nggak ada. Harus iya, yang kami menggunakan G Suite Pak, begitu. Iya, jadi mungkin nanti harus sekolah juga nanti mewadahi dengan Zoom juga yang berbayar ya, mungkin ya Zoom Pak. berbayar. Kalau Zoom gratis nggak bisa breakout. Iya Pak, seperti itu. Adalah nanti Capsec-nya menyiapkan. Kan cukup tuh uang bosnya banyak. Iya Pak, insya Allah, amin. Silakan Bapak Ibu yang lain, mangga. Silakan Ibu dan Bapak yang akan bertanya kembali. Via chat juga mangga. Nggak ada ya di chat. Masih terkait dengan absen. Belum ada pertanyaan. Absen doang di chatting mah. Iya. Gimana Pak? Dan kekuatan dari kita untuk bisa melaksanakan yang tadi sampaikan sehingga berdampak pada peningkatan layanan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Bogor. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu salah satu amal ibadah kita lah ya, yang insya Allah merupakan bagian dari tugas pokok yang sehari-hari kita lakukan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ujang dan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.